nasihat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat Immanuel Barontong, Minggu 6 Desember 2020. Hari ini kita menyambut dengan semarak dan sukacita Hari Raya Advent yang kedua. Sekalipun saat ini kita ada di tengah situasi pandemi COVID-19, tetapi kita percaya kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Kristus di Bethlehem sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat 1. Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem juga akan lahir di hati kita. Karena itu, siapkan hati dan hidup kita menyambutnya. Jemaat berdiri dan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91, bait pertama dan bait yang kedua. Putri Sion, nyanyilah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Nas pembimbing. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lukas pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Ya Yesus, Dikau ku rindukan. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat, kita dalam suasana kehidupan yang suram. Di tengah tuntutan untuk saling mengasihi dan menunjukkan cinta kasih. Tetapi apakah hal itu nyata dalam kehidupan kita? Marilah kita membawa semua itu dalam doa pengakuan dosa di hadapan Allah yang tidak pernah letih menyapa umat untuk kembali pada cinta mula-mulanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa banyak di antara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih, dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak di antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehancuran orang lain.
Ampunilah kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih memonopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin di dalam gedung gereja. Sebab mempraktekannya bukanlah hal yang mudah. Bapa, ampunilah kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa banyak orang yang menjerit dan mengadu, memanggil namamu dalam setiap pergumulan kehidupannya. Betapa banyak umat yang mengundang campur tanganmu dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang berseru-seru kepadanya, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami, sebab kami lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan sesama. Kami ingin dibaharui di dalam kasih. Ya Tuhan Allah kami rindu kembali pada kasih-Mu yang mula-mula, supaya semakin hari kami semakin serupa seperti yang Engkau inginkan. Ampunilah kami ya Bapa, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan-Mu untuk diselamatkan. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355, bait pertama dan bait yang kedua. Yesus memanggil. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali.
Sidang Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 41 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dan sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah pencipta langit dan bumi, hanya kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai dengan selamanya. Ya Allah, pada saat pagi hari ini kami telah siap untuk membaca kebenaran firman. Bimbing kami, pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan mengerti maksud Tuhan, dan oleh pertolongan Tuhan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi terang dan pembawa damai. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab yang sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari kitab Yesaya yang sudah kita persiapkan. Yesaya pasal 41 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedanglah membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertidur. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martir menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang Patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyah. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membatah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Firman-Mu itu belita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mary Sukawati, SPH. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Kita
berkata-katalah bagi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita yang kedua terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang 1 sampai ayatnya yang ke-8, di bawah perikop Yohanes Pembaptis. Saya akan bacakan demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni kamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah berunta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita dalam memasuki masa Advent yang kedua. Kita diperhadapkan dalam nas firman Tuhan, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak asing lagi untuk mendengar satu tokoh ini, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Tokoh yang sejak lama dinubuatkan menjadi utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes menyerukan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa pertobatan itu sangat penting? Mengapa dia terus diserukan bagi kita hingga pada sampai saat ini? Yang pertama, supaya kita menyadari bahwa di dalam pertobatan ada aspek hubungan yang dipulihkan, yaitu hubungan kita dengan Allah yang telah rusak. Dan melalui pertobatan ada wujud kehidupan yang mentaati kehendak Allah. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Di tengah-tengah zaman pada saat ini, kita perlu harus dipersiapkan baik secara mental maupun juga dipersiapkan dalam segala sesuatu untuk melewati dan menghadapi berbagai tantangan-tantangan iman. Oleh sebab itu, di dalam zaman-zaman pada saat ini, dalam juga masa kita memasuki Advent yang kedua ini, kita juga diajak untuk menyadari supaya kita dapat mempersiapkan diri dalam menyambut Kristus Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, datang kembali dalam kedatangannya yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu dalam masa Advent ini kita dinuansai dengan warna-warna ungu. Dimaksudkan dalam hal ini merupakan simbol bagi kebijaksanaan, simbol dari keseimbangan, simbol dari sikap hati-hati, dan simbol dari pertobatan. Oleh sebab itu dalam minggu hari ini, nas kita difokuskan kepada seruan tentang pertobatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini dimaksudkan bahwa dalam memasuki Advent ini, semua orang Kristen diundang untuk bertobat. Semua orang Kristen diajak untuk mawas diri. Semua orang Kristen diingatkan untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya juga saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pembacaan firman Tuhan ini dan juga melalui renungan ini, khotbah ini mengingatkan kita supaya dalam rangka kita menanti kedatangan Kristus Tuhan yang kedua kali, kita juga senantiasa memiliki hati yang siap dengan didahului dengan pertobatan yang benar. Selamat memasuki masa Advent yang kedua. Selamat mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa mengaruniakan kami pemeliharaan, kesempatan demi kesempatan bagi kami dalam rangka kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah kesempatan demi kesempatan itu Tuhan, Engkau senantiasa mau berkata-kata bagi kami. Melalui kebenaran firman-Mu, Engkau menunjukkan jalan dan arah bagi kami, supaya kami tidak menyimpang dari jalannya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup di dalam pertobatan, dan kami dapat hidup di dalam takut akan Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, dalam menjalani kehidupan ini, di tengah-tengah banyak tantangan iman yang terjadi dan yang kami alami. Engkau senantiasa boleh meneguhkan dan menguatkan iman kami, dan terlebih-lebih kami ya Tuhan, senantiasa dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami ingin menyerahkan jemaat Tuhan dalam segala keadaan kehidupan mereka ya Tuhan, mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang mengalami pergumulan yang berat, mereka yang pada saat ini mengalami kesusahan, mengalami duka cita, dan bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah mau menolong kehidupan jemaat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami menyerahkan mereka di dalam pertolongan Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan mereka ya Tuhan.
ini bagi keluarga demi keluarga. Tuhan, Engkau berkati keluarga demi keluarga, orang tua, bahkan juga anak-anak, sehingga pun keluarga-keluarga Kristen ini Tuhan senantiasa boleh menjadi keluarga yang menyukakan hati Tuhan. Mereka dapat menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan. Engkau pakai setiap pelayanan yang dilakukan umat Tuhan, bahkan hamba-hambamu, baik pendeta, penginjil, vikaris, penutua, diakon, majelis, atau apapun sebutannya ya Tuhan, dalam segala program mereka untuk melayani Engkau di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan, Engkau yang memberkatinya, sehingga dalam segala sesuatu Tuhan boleh mendatangkan kebaikan, kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau yang memimpin bangsa dan negara kami, terlebih-lebih di dalam masa pemerintahan pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi, bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Engkau beri hikmat hati yang bijaksana, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik ya Tuhan. Terlebih pada dalam bulan ini, kami akan bersama-sama untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah ya Tuhan. Engkau ya Allah Bapa di surga yang juga memimpin setiap kami bahkan masyarakat ini, sehingga dapat menggunakan hak pilih mereka dengan baik dan bersama-sama menjaga keamanan kenyamanan daripada daerah kami terkasih. Jadikanlah kami juga ya Allah di surga sebagai orang-orang percaya yang memberi contoh teladan yang baik, menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Pimpinlah kami Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami di 1 minggu yang akan datang ini. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi, tapi kami percaya bahwa kami akan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang menyerahkan kehidupan kami ini di dalam nama Tuhan. Ini seru doa kami Tuhan. Kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang Jumat yang diberkati Tuhan, marilah kita bawa dan berikan persembahan syukur kita, dan dengarkanlah nas pengantar. Mereka semua akan datang dari Sela, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitahukan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya pasal 60 ayat 6b. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber berkat, dengan hati yang penuh sukacita, kami bawa dan berikan persembahan syukur kami ya Tuhan.
sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah kami terima melalui usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ini boleh menunjang pelayanan Tuhan, dan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya Allah, pimpin dan tolonglah kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana ketika mengelola berkat-berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Sementara kita mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai, dan jemaat yang terkasih, marilah kita selalu menaati protokol kesehatan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.